Nah, bagaimana cara kita menyambut bulan suci Ramadan, Ustadz? Ya, salah satu ya ibadah yang Rasulullah ajarkan kepada kita ya untuk belajar semangat membaca Al-Qur'an. Kapan kita mulainya, Ustadz? Ya, kita bisa belajar dari sekarang ya. Hari ini anak-anak Ustadz semuanya ya merasa bahwasanya Al-Qur'an itu ya ketika ustadznya suruh, "Nak, buka Al-Qur'annya." Ya kan? Nah, baca Al-Qur'annya, ya kan? Jadi dibaca karena ada perintah dari ustadz. Apakah iya betul seperti itu? Apa iya betul seperti itu? Enggak. Jadi karena apa juga disuruh membaca Al-Qur'an? Siapa yang suruh? Melainkan ada niat ikhlas karena Allah, ya. Kalau misalnya hari ini Ustaz tanya, ya, ada sebuah pekerjaan, ya, yang kalian itu mau bekerja di tempat itu, ya kan? Nah, ya, kerjanya cuma satu jam, tapi kalian mendapat fasilitas yang banyak, ya kan? Apa fasilitasnya, Ustadz? Kalian mendapat gaji yang besar, ya. Gajinya bukan 50.000, gajinya bukan 100.000, ya. Tapi katakanlah misalnya gajinya dapat 10 juta. Mau nggak dapat uang 10 juta? Kira-kira pekerjaannya apa, Ustadz? Nah, kalau misalnya ya anak-anak Ustadz ya mendapat sebuah pekerjaan itu cuma 1 jam, disuruh apa? Disuruh membaca Al-Qur'an. Ada yang mau nggak kira-kira? Pasti semua jawabannya adalah mau, ya. Ustadz-ustadz pun pasti juga mau, ya kan? Nah, jadi ya bukan hari ini kita melihat ya ada orang yang memberikan itu untuk kita semua, ya. Tapi melainkan ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, Allah sudah berjanji bahwasanya ya setiap satu huruf yang kita baca ya itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 huruf dihitung satu kebaikan. Bagaimana kalau misalnya kita ya membaca alif lam mim, ya. Sudah berapa huruf kita baca? Sudah berapa? Ya, sudah 3 huruf, ya. Masing-masing huruf itu ya mendapatkan kebaikan, ya. Satu huruf mendapat satu kebaikan, ya kan? Kemudian huruf alif ya mendapat satu kebaikan. Huruf lam dapat satu kebaikan, ya. Huruf mim juga dapat satu kebaikan. Kemudian dilipat gandakan sama Allah menjadi 10 kebaikan. Ya, Ustadz akan bacakan dalil ya tentang anjuran membaca Al-Qur'an. Ya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya dengan mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Ya, tadi yang Ustadz bacakan itu adalah surah apa? Al-Ankabut ayat keberapa? 45. Kemudian setelah kita mengetahui dalil-dalilnya, ya, kira-kira keutamaan apa yang kita dapatkan, Ustadz, ketika kita ingin membaca Al-Qur'an? Ya. Nah, ini biar anak-anak Ustadz semakin semangat, ya. Nah, silakan ditulis bagi yang sudah bawa buku nih, Masya Allah nih, Ustadz berikan apresiasi ya untuk anak-anak Ustadz yang bawa buku, ya, di mana setiap ada nasihat-nasihat seperti ini dicatat, ya. Jadi ini bisa menjadi contoh yang baik juga buat teman-teman yang lain, ya. Yang pertama sekali adalah membaca Al-Qur'an bagaikan perdagangan yang tidak pernah merugi. Sama seperti orang berjualan, ya kan? Orang berjualan, dia jualan terus, ya kan? Dia dapat apa? Dapat duit, ya kan? Dapat keuntungan, ya kan? Nah, membaca Al-Qur'an juga seperti itu, nak. Ya, membaca Al-Qur'an itu sama seperti kita berdagang, dapat untung terus, ya. Baik, kemudian apa keutamaan membaca Al-Qur'an lainnya, Ustadz? Setiap kita membaca Al-Qur'an akan mendapatkan kebaikan, dan kebaikan tersebut akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Nah, bagaimana baiknya Allah sama kita, sama hamba-hambanya, ya kan?
Allah ingin lihat keseriusan kita nak di dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, setiap kali kita membaca Al-Quran akan bertambah kualitas bacaan, bertambah pula ya ganjaran pahala dari Allah ya. Dan yang terakhir, membaca Al-Quran akan mendatangkan syafaat di hari apa? Iya, di hari di kiamat ya. Jadi Al-Quran itu akan menjadi penolong kalian nanti nak. Baik, semuanya kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.